Tahu nggak sih, kadang dokumen yang paling pendek itu justru menyimpan drama manusia yang paling besar. Nah, ini yang mau kita bongkar sama-sama hari ini. Sebuah surat kuno yang super singkat, tapi di dalamnya tersimpan pertaruhan antara hidup dan mati. Cuma segini, 335 kata dalam bahasa aslinya. Iya, beneran. Mungkin lebih pendek dari email terakhir yang baru aja Anda kirim barusan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Sebuah pertanyaan yang bahkan membawa kita masuk ke dalam kisah yang luar biasa tentang pengampunan, rekonsiliasi, dan juga keberanian. Oke, yuk kita langsung masuk aja ke ceritanya. Coba kita mundur dulu ya ke sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Rasul Paulus, tokoh sentral di kekristenan awal, saat itu lagi mendekam di penjara Romawi. Dan dari situlah, dari dalam selnya, ia nulis sebuah surat yang sangat-sangat pribadi. Oke, jadi ini dia nih, 3 tokoh utamanya. Paulus, sang penulis dari balik jeruji, terus ada Filemon, si tuan yang kaya, dan bisa kita bayangkan, hatinya lagi terluka. Dan yang terakhir, Onesimus, subjek surat ini. Seorang budak pelarian yang nasibnya kini benar-benar bergantung pada 335 kata ini. Yang menarik, Paulus tidak memerintah, dia memohon. Dan disitulah letak kekuatan surat ini. Tapi gini ya, biar kita benar-benar paham seberapa gawatnya situasi ini, kita harus menyelami realitas perbudakan Romawi yang jujur aja brutal banget. Ini bukan soal pekerjaan, tapi soal kepemilikan mutlak. Oke, coba lihat ini. Ini yang bikin situasinya ngeri banget. Secara hukum, seorang budak itu dianggap res, yang artinya benda. Dan tuannya memegang vitae necisque potestas, artinya kekuasaan atas hidup dan mati. Dan ini, saya ulangi ya, ini bukan kiasan. Ini benar-benar hukum Romawi yang dingin dan kejam. Nah, ini nih, ini yang bakal kejadian sama Onesimus kalau dia sampai ketangkap. Ini bukan kira-kira, ini fakta. Dia bisa dicap jidatnya pakai besi panas dengan huruf F untuk fugitivus, selamanya. Atau dipasangi kerah besi yang nggak bisa dilepas. Atau yang paling mungkin dan paling parah, dieksekusi, disalib, buat jadi contoh bagi budak-budak lain. Itulah pertaruhan yang sesungguhnya. Jadi, yang paling penting buat kita ngerti di sini adalah Onesimus itu bukan cuma dianggap bolos kerja. Statusnya adalah seorang fugitivus. Dan di mata hukum Romawi, itu adalah kejahatan pencurian. Kenapa? Karena dia mencuri properti tuan yang paling berharga, ya dirinya sendiri. Kejahatan yang hukumannya bisa mutilasi atau kematian. Sekarang, yuk kita kenalan lebih dalam sama 3 orang yang terjebak di tengah-tengah drama beresiko tinggi ini. Masing-masing punya sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Pertama, ada Filemon. Coba deh kita lihat dari sisinya. Penting untuk diingat, dia ini bukan penjahat dalam cerita ini. Paulus sendiri bilang kalau iman Filemon itu menyegarkan hati orang-orang kudus. Tapi dia juga manusia. Bayangin, dia dirugikan secara finansial, dan yang lebih penting, harga dirinya sebagai kepala rumah tangga dan pemimpin komunitas itu pasti terluka. Terus ada Onesimus. Kita nggak tahu banyak tentang dia, kecuali dia seorang budak yang nekat kabur. Ironisnya, dalam pelariannya mencari kebebasan, dia malah ketemu Paulus di Roma. Dan di sanalah dia mengalami transformasi besar. Dari seorang pelarian yang ketakutan, jadi anak rohani kesayangan Paulus. Dan di tengah-tengah mereka ada Paulus, sang diplomat dari penjara. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Dia bisa aja kan pakai jabatannya sebagai rasul buat merintah Filemon. Tapi dia nggak melakukan itu. Sebaliknya, dia nulis sebagai seorang yang sudah tua dan sekarang juga seorang tahanan. Dia memposisikan dirinya setara dengan Onesimus, sama-sama terkurung, dan dengan itu dia membangun jembatan empati yang luar biasa kuat. Oke, sekarang kita masuk ke inti suratnya, ke argumen Paulus yang bukan cuma cerdas tapi juga revolusioner. Cara dia berusaha mengubah total cara pandang Filemon terhadap Onesimus. Dan di sini, Paulus nunjukin kelasnya sebagai seorang penulis yang brilian. Lihat perbandingan ini deh. Nama Onesimus dalam bahasa Yunani itu artinya berguna. Paulus memainkan kata ini dengan sangat cantik. Dia bilang, dulu dia mungkin krestos atau tidak berguna buat kamu. Tapi sekarang, dia sudah jadi eokrestos, sangat berguna. Bukan cuma buat kamu, tapi buat kita berdua. Ini bukan sekedar permainan kata. Ini adalah deklarasi perubahan identitas total.
Dan sampailah kita di kalimat yang bisa dibilang paling radikal di seluruh surat ini. Sebuah kalimat yang benar-benar mengguncang fondasi sosial Kekaisaran Romawi. Paulus minta Filemon untuk menyambut Onesimus kembali bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai saudara. Kebayang nggak dampaknya? Dalam satu kalimat, hierarki antara tuan dan properti miliknya dihapuskan, diganti dengan ikatan keluarga. Terus, apa sih yang bikin permintaan gila ini jadi mungkin? Jawabannya ada di satu kata ini, koinonia. Ini bukan sekedar pertemanan biasa. Koinonia itu artinya persekutuan yang mendalam, partisipasi bersama dalam satu tubuh. Nah, di dalam koinonia ini, label-label duniawi kayak tuan dan budak itu jadi nggak relevan lagi. Yang ada cuma saudara. Inilah landasan teologis yang bikin argumen Paulus jadi sangat kokoh. Tapi, Paulus itu juga orang yang realistis banget. Dia tahu argumen teologis aja nggak bakal cukup. Masih ada masalah praktis yang harus diselesaikan. Utang. Onesimus mungkin kabur bawa sesuatu, atau paling tidak dia udah menyebabkan kerugian finansial. Dan solusi yang ditawarkan Paulus, wah ini benar-benar luar biasa. Ini dia tawarannya. Paulus bilang, kalau dia udah merugikan kamu atau punya utang sama kamu, tagih aja ke saya yang akan bayar. Kebayang nggak sih? Dari dalam penjara, dengan sumber daya yang mungkin terbatas, Paulus nawarin diri buat menanggung semua kerugiannya. Dia nggak bilang utangnya dihapus, tapi dia bilang, biar aku yang bayar. Ini adalah inti dari rekonsiliasi yang sesungguhnya. Dan disinilah apa yang dilakukan Paulus itu jadi kayak gambaran kecil dari pesan Injil itu sendiri. Coba lihat tabel ini. Onesimus itu ibarat kita, manusia yang berutang. Filemon adalah pihak yang disakiti, yang punya hak untuk menuntut. Dan Paulus, dia jadi mediatornya. Dia berdiri di tengah-tengah dan bilang, utangnya biar aku yang tanggung. Ini adalah gambaran penebusan yang sangat kuat. Jadi gimana akhirnya? Apa Filemon setuju? Alkitab nggak mencatatnya secara langsung, tapi tradisi gereja mula-mula ngasih kita petunjuk yang sangat menarik. Sekitar 50 tahun kemudian, seorang uskup bernama Ignatius dari Antioquia nulis surat ke jemaat di Efesus. Dan tebak siapa nama uskup mereka? Seseorang bernama Onesimus. Kalau ini adalah Onesimus yang sama, dan banyak ahli percaya begitu, berarti transformasinya benar-benar terjadi. Dari budak pelarian yang terancam mati, menjadi pemimpin salah satu gereja terpenting saat itu. Luar biasa. Jadi pada dasarnya yang Paulus lakukan di surat super pendek ini tuh adalah sebuah cetak biru dari apa yang sekarang kita kenal sebagai keadilan restoratif. Fokusnya bukan menghukum, tapi memulihkan. Bukan balas dendam, tapi memperbaiki hubungan. Ini adalah sebuah visi keadilan yang radikal, yang menuntut adanya pengakuan kesalahan tapi juga pengampunan yang besar untuk bisa membangun kembali sebuah komunitas yang udah rusak. Dan kisah dari zaman dulu ini ternyata relevan banget sampai sekarang. Dan meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang cukup menusuk. Di dunia kita yang penuh dengan hubungan yang retak, entah itu di keluarga, di komunitas, bahkan antar negara, siapa sih yang berutang dan siapa yang bersedia membayar harganya? Surat singkat kepada Filemon ini seolah-olah membisikkan jawaban yang sulit tapi penuh harapan. Rekonsiliasi sejati itu kadang-kadang butuh seseorang yang berani maju dan bilang, udah biar aku yang tanggung.